Bismillah. Pasti kita semua udah nggak asing lagi sama ucapan ini ya kan? Mau makan, mau kerja, mau keluar rumah, pasti kita awali dengan bismillah. Tapi, pernah nggak sih kita berhenti sebentar aja dan bertanya, sebetulnya ada kekuatan apa di balik kata yang kelihatannya simpel ini? Nah, ternyata di dalamnya itu tersimpan kedalaman yang luar biasa. Jadi, apa sih makna sesungguhnya dari bismillah? Mungkin pertanyaannya kedengeran sederhana ya, tapi percayalah jawabannya itu bisa mengubah cara kita memandang segalanya. Coba deh, kita kesampingkan dulu kebiasaan kita mengucapkannya secara otomatis, dan mari kita sama-sama menyelami esensi dari ucapan yang udah jadi bagian hidup kita ini. Jadi, pertanyaannya jadi begini, apakah bismillah itu cuma sekedar ucapan biasa aja, sebuah kebiasaan lisan tanpa makna yang dalam, atau jangan-jangan ini adalah sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah gerbang menuju cahaya ilahi, semacam kunci yang bisa membuka realitas yang lebih tinggi. Nah, inilah inti dari pembahasan kita kali ini. Oke, untuk memahaminya, kita mulai dari gagasan yang paling dasar dulu. Bismillah sebagai gerbang menuju Tuhan. Dengerin deh, ini bukan sekedar kiasan yang indah aja ya, tapi ini adalah sebuah konsep spiritual yang fundamental banget. Nah, untuk bisa paham soal gerbang ini, kita perlu kenalan sama satu istilah penting, yaitu rububiyah. Rububiyah itu apa sih? Gampangnya, ini adalah wilayah kekuasaan Tuhan, di mana semua bimbingan, pengasuhan, pengaturan, dan pemeliharaannya atas seluruh alam semesta ini berlaku. Bisa dibilang, ini adalah sebuah realitas di mana segala sesuatu, ya segala sesuatu, diatur dengan sempurna oleh Sang Pencipta. Dan bismillah inilah pintu pertamanya. Jadi ini bukan cuma sekedar pembuka doa loh, tapi ini adalah gerbang utama bagi siapapun, ya, siapapun yang pengen masuk ke wilayah koneksi ilahi ini. Waktu seorang hamba mengucapkannya dengan penuh kesadaran, itu rasanya seperti dia sedang melangkah masuk ke dalam sebuah ruang cahaya, tempat di mana seluruh realitas ini bersumber. Oke, kalau bismillah itu adalah gerbangnya, terus gimana dong cara kita melewatinya? Nah, ini membawa kita ke pemahaman berikutnya. Bismillah itu ternyata bukan cuma sebuah tempat yang kita masuki, tapi juga sebuah tindakan yang kita lakukan. Ia adalah nafas pertama kesadaran, sebuah aksi yang hidup. Coba deh pikirin kayak gini, setiap tindakan kita kan selalu didahului sama tarikan nafas kan? Nah, bismillah itu adalah nafas spiritual yang kita ambil sebelum bertindak. Nafas yang secara sadar menghubungkan kita dengan kehendak Tuhan. Jadi ini bukan lagi soal kata-kata, tapi lebih soal getaran kesadaran, semacam bisikan pertama yang membuka setiap gerak dalam kehidupan kita. Dan perbedaannya itu kerasa banget. Kalau tanpa kesadaran ini, tindakan kita bisa jadi cuma reaksi mekanis aja kayak robot. Energi batin kita jadi tercerai-berai dan kita jadi terputus dari sumbernya. Tapi, begitu kita awali dengan bismillah, wah, segalanya berubah. Niat kita jadi jernih, langkah kita terasa diberkahi, dan koneksi dengan sang sumber pun langsung terjalin. Kerennya lagi, kekuatan ini bahkan terkandung dalam setiap patah katanya. Coba kita bedah sedikit ya. Bi itu artinya dengan. Ini nunjukin ketergantungan kita yang penuh. Terus ismi artinya namamu. Ini upaya kita untuk menyelaraskan tindakan kita dengan sifat-sifat ilahi. Dan Allah tentu saja adalah sumber dari segala energi dan realitas. Jadi, bismillah itu sebuah deklarasi yang utuh dan padat. Nah, koneksi yang penuh kesandaran ini tentu aja bakal memicu sesuatu di dalam diri kita. Inilah yang bisa kita sebut sebagai revolusi batin yang sunyi. Kenapa sunyi? Karena perubahan terbesar yang dipicu oleh bismillah itu bukanlah di luar, tapi justru di dalam batin kita. Jadi, di balik setiap ucapan bismillah yang diucapkan dengan kesadaran penuh, sebetulnya sedang terjadi sebuah revolusi batin. Mungkin sunyi ya, gak kedengeran, tapi dampaknya itu sangat-sangat nyata. Ia mengubah segalanya, dari dalam. Prosesnya itu bisa kita lihat seperti sebuah rantai transformasi. Gini urutannya. Pertama, kita mengucapkan bismillah dengan sadar. Ini secara otomatis akan memurnikan niat kita dari campur tangan ego. Kedua, hati kita akan merasakan sebuah ketenangan yang lembut. Ketenangan yang sumbernya bukan dari diri kita sendiri. Dan akhirnya, tindakan-tindakan kita pun jadi terbimbing oleh cahaya ilahi. Dan ini kan nyambung banget ya sama firman Allah. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Soalnya berharap kepada Tuhan itu kan bukan cuma sekedar teori. Nah, bismillah ini adalah langkah praktis pertamanya. Langkah untuk menciptakan kondisi batin di mana kita benar-benar memulai segala sesuatu dengan menyandarkan harapan kita hanya kepadanya. Oke, sekarang pertanyaannya jadi praktis banget. Gimana caranya kita membawa semua konsep yang dalam ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari?
Nah, disinilah Bismillah berfungsi sebagai kompas hati, sebuah panduan praktis untuk navigasi kita setiap hari. Coba nih jujur, pernah nggak sih Anda merasa tersesat dan kayak kehilangan arah? Merasa langkah itu berat banget, pikiran kacau balau, dan hati rasanya kosong melompong. Saya yakin kita semua pasti pernah ada di titik itu. Nah, di saat-saat seperti itulah, Bismillah itu jadi lebih dari sekedar ucapan. Ia ibarat sebuah tali yang dilemparkan oleh Tuhan supaya kita bisa menemukan jalan pulang. Ini sebuah kiasan yang dalam banget ya, karena tali ini adalah jalur koneksi yang bisa kita pegang erat-erat kapanpun kita merasa terputus atau tersesat. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Gampang, ketika langkah terasa berat, mulailah lagi dengan Bismillah. Ketika pikiran sedang kacau dan hati terasa kosong, tegakkan kembali Bismillah. Ketika Anda merasa kehilangan arah, ya, kembalilah kepada Bismillah. Ia bukan cuma sekedar permulaan, tapi ia adalah kompas batin yang selalu siap mengarahkan kita untuk pulang. Dan ini semua membawa kita pada sebuah kesimpulan yang sangat indah. Bismillah, di sanalah segala sesuatu dimulai, dan kepadanya jugalah segala sesuatu akan kembali. Sebuah siklus yang sempurna, yang diawali dan diakhiri dengan namanya. Nah, jadi ini dia intinya. Coba kita renungkan sejenak. Apa ya yang akan terjadi jika setiap nafas, setiap pikiran, dan setiap tindakan kita dimulai dengan kesadaran penuh akan Bismillah? Coba bayangkan dampaknya. Bukan cuma pada diri kita sendiri loh, tapi juga pada dunia di sekitar kita. Ini adalah sebuah pertanyaan yang mungkin tidak perlu kita jawab sekarang, tapi untuk kita bawa dan kita resapi dalam setiap langkah kita ke depan.